balik lagi sama gue Fitri di Main Lagi. Hari ini gue mau bahas HP yang sebenarnya udah launching dari Desember 2024, Realme C75. Itu loh yang campaign-nya itu HP-nya dipakai buat nyemen, buat nukang, buat bangun rumah. Nah, gimana performanya setelah 3 bulan? Yuk kita bahas. Kita bahas dari kemasannya dulu ya. Ini udah terpampang gede nih selling point-nya. Nyemplung di air ya guys ya. Terus ada tulisan IP69 yang artinya dia itu tahan air dengan tekanan tinggi dan suhu hingga 80 derajat Celcius. Terus ini ada military grade shock resistance. Jadi kalau jatuh itu relatif aman, gak kenapa-napa ya guys ya. Udah dites juga soalnya dan udah banyak tech reviewer yang demonstrasiin gimana kalau HP ini tuh jatuh, dibanting, even dilindas mobil. Selain itu, kelihatan juga nih ada NFC, terus kapasitas baterai 6000 mAh, lumayan banget ya. Udah gitu, dia juga support fast charging SuperVOOC 45 watt. By the way, varian yang gue pakai ini yang 8256GB ya. Kalau yang satunya lagi ada 8128GB. Terus warnanya ini yang gold. Ada juga yang storm black sama yang baru banget rilis itu pas gue bikin video ini, itu yang ruby red. Cakep banget asli. Nah, ini kelengkapannya seperti biasa, ada buku petunjuk, SIM card ejector. Oh ya, ada softcase juga nih yang transparan begini, lumayan lah buat dipakai sehari-hari. Terus ada HP-nya, lalu kabel USB to Type-C, dan adaptor SuperVOOC-nya nih, 45 watt tuh lihat. Lanjut ke bodinya nih, ini back covernya polikarbonat warnanya gold. Tapi sebenarnya di mata gue, ini lebih ke kuning muda sih ya. Iya gak sih? Dan dia ini nggak polos gitu aja ya, ada motif garis lengkung gini nih. Handlingnya juga lumayan nyaman, halus tapi nggak licin. Dan di bagian kiri atas ada modul kamera. Main kameranya ini ada di 50 megapiksel. Gue nggak terlalu paham nih detail per kameranya nih, per lensanya ini. Tapi yang gue amati nih, yang paling bawah ini tuh kayaknya bukan kamera ya, bukan lensa kamera. Kelihatan tuh bedanya sama yang atas. Itu gue nggak ngerti sih ini maksudnya Realme apa, buat estetika atau ada fungsi lain gimana, gue nggak ngerti. Untuk framenya ini standar HP zaman sekarang ya, nggak ada yang spesial, simple aja gitu dengan pinggiran yang cukup soft, jadi nggak gampang pegel gitu loh kalau buat dipegang lama-lama. Tombol power dan volume ada di bagian kanan, di kiri ada slot SIM card, di dalamnya itu ada 2 slot SIM card sama slot micro SD. Dan di bagian bawah ada mic, port USB Type-C dan speaker. Sayangnya di bagian atasnya nggak ada speaker, jadi dia mono ya. Untuk bagian depan dia ini IPS LCD dengan ukuran sekitar 6,7 inci. Bezelnya lumayan tipis sih, kecuali yang bagian bawah ini agak tebel gitu ya dibanding yang lain. Refresh rate-nya standar zaman sekarang ada di 90 Hz ya, dengan resolusi Full HD+. Oh ya, ini kamera selfie-nya ini mode punch hole ya, dengan resolusi 8 megapiksel. Terus ini ada fitur yang kayak dynamic island gitu loh. Namanya mini capsule 3.0 untuk aplikasi yang support. Misalnya untuk tahu taksi sampai mana nih yang kita pesen. Tapi kita sih anak rumahan ya, jadi jarang pesen taksi. Jadi kita nggak ngetes tuh fiturnya, mohon maaf. By the way, layarnya ini nggak pakai Gorilla Glass ya, tapi pakai Armor Shell Glass. Guys, kita bahas jeroannya nih. Si Realme C75 ini pakai prosesor MediaTek Helio G92 Max. Secara segmentasi ini masuknya tuh entry ya, bahkan dia tuh lebih rendah kan dari Helio G99. Tapi surprisingly pas gue coba main MLBB, ini settingannya bisa sampai ultra high loh. Lumayan kan? Patut diapresiasi sih ini si Realme. Jadi untuk penggunaan sehari-hari ini sih cukup banget menurut gue ya. Ya apa sih, paling mostly kita kan pakai HP tuh buat komunikasi, either WA, telepon, terus paling sosial media. Lancar lah HP zaman sekarang tuh, mau buat TikTok kek, Instagram kek, X-Thread, aman lah, gercep. Buat nonton YouTube atau Netflix juga nyaman. Paling speakernya itu tadi ya, tapi kan bisa pakai TWS atau headset. Untuk refresh rate-nya jujur I'm not a fan of 90 Hz karena dia tuh kayak berasa nanggung gak sih? Kayak bedanya sama yang 60 Hz itu nggak terlalu jauh. Ibarat 60 Hz itu 1, 120 Hz itu 2, dia tuh kayak 1,5 gitu loh. Tapi bedanya tuh nggak terlalu signifikan dilihat pakai mata gitu.
Jadi ya bagus sih ada kenaikan angka, pasti lebih baik. Tapi buat gue nggak terlalu signifikan banget gitu. Setidaknya dia lebih baik sih 90 Hz dibanding iPhone yang cuma 60 Hz. Nah, untuk performa main game kita coba tes sedikit aja. Sedikit aja, soalnya ini bukan gaming test saudara-saudara. Ini kita lagi main Honor of Kings. Nah, ini untuk settingan defaultnya sebenarnya ada di standar, tapi kita ganti dong ya, FPS-nya jadi tinggi. Terus resolusinya kita ganti jadi ultra dong. Jangan lupa anti aliasingnya ini diklik dulu. Habis itu ada grafisnya nih ya, kita naikin dong. Kalau masih bisa naik kenapa enggak, ya kan? Terus jangan lupa yang terakhir tuh, pantulan airnya juga kita klik nih, kita nyalain. Dan ini dia gameplaynya. So far nyaman sih buat main kayak gini. Di settingan yang ultra high begini juga masih oke. Gue nggak nemuin lag yang berarti gitu ya. Terus pas gue mainin juga touchnya ini lumayan licin ya, enak maininnya. Terus kalau dari segi FPS menurut gue sih untuk harga 2 jutaan ini untuk FPS bisa sampai 50 bahkan 60 aja udah bagus banget sih menurut gue ya. Kadang turun gak stabil tentu saja ya, tapi so far so good bisa sampai 61 59 gitu kan. Overall nyaman sih buat gue main game kasual kayak MOBA gini di HP ini, nyaman, gak terlalu panas juga ya. By the way, gue udah ngecek juga suhunya di back cover maupun di depan dan gue menang, yeay. Gimana menurut kalian performa si Realme C75 ini buat main MOBA? Gimana? Coba drop komentar di bawah ya. Tapi emang ya HP ini tuh kayaknya nggak jualan performa nggak sih guys? Karena dari awal brandingnya itu tentang kekuatan, power, ketahanan gitu kan. Udah banyak banget tech reviewer yang coba demonstrasiin ketahanan si HP ini nih baik terhadap guncangan, bantingan maupun air ya. Mulai dari dibanting, terus dibekuin, dibuat foto-foto underwater, bahkan ada yang pakai buat ngulek guys, ngulek. Jadi karena udah banyak, gue cuma mau nampilin satu aja lah ya. Ini mau gue tes untuk air bersuhu maksimal 80 derajat Celcius. Ya kita siram-siram, anggap aja lagi nyeduh kopi ya guys ya. Gimana tuh menurut kalian performa si HP ini secara ketahanan terhadap bantingan maupun air? Supaya menurut gue baru kali ini ada HP 2 jutaan yang proteksinya tuh gila-gilaan begini. Ibarat lo mau pakai sambil kayang gitu, nggak masalah. Terus buat main game tuh ya hitungannya aman lah ya, nyaman di harga segitu ya. Apalagi kalau cuma buat penggunaan harian kan, lancar lah insya Allah. Tapi gue jadi bingung nih, HP sebagus ini proteksinya kira-kira kompensasinya ada di mana ya? Ternyata pas gue nyobain kameranya, gue baru tahu. Pertama pas gue nyoba buat foto pakai kamera belakang, gue lihat di viewfinder tuh agak gimana gitu ya ngomongnya. Kurang lah gitu ya. Tapi pas cekrek terus lihat hasilnya, bagus sih ini hitungannya. Jadi software processingnya cukup bermain lah ya di sini. Padahal ini gue ngambil fotonya nih di sore-sore yang cukup mendung ya, syahdu gitu, agak gelap ya. Terus karena gue nggak percaya nih, bagus beneran, gue pindah dong ke komputer. Masih bagus nggak nih dilihat di komputer? Ternyata masih bagus, saturasi warnanya pas, nggak terlalu mencolok, tapi tetap seger. Lihat deh tuh warna-warni tanaman dan manusia itu bisa direpresentasikan dengan cukup natural gitu, cukup true to eye lah. Paling PR-nya ada di processing dynamic range-nya aja yang kurang nih. Kelihatan tuh beberapa foto, langitnya tuh blown out, kayak putih semua begini. Untuk fitur lensa kamera foto, dia ada 2x zoom, yang most likely ini pakai digital zoom ya. Tapi hasilnya masih cakep dan tajam kok. Sayang banget nih, dia nggak ada pilihan ultra wide. Jadi nggak bisa kita foto rame-ramean dengan background begitu ya. Tapi portraitnya cakep sih, bokehnya nggak berlebihan, rapi juga. Terus ada fitur pro juga buat kalian yang hobi utak-atik. ISO, shutter, exposure, rentak fokus, white balance. Hasilnya bisa dalam format JPG maupun RAW. Dan masih ada beberapa fitur lain yang kayaknya nggak cukup deh kalau gue bahas satu persatu. Untuk foto pakai kamera selfie juga so far cakep hasilnya. Baik pakai filter wajah maupun enggak, dua-duanya cakep menurut gue. Thanks to digital processing yang bikin selfie berlatar pemandangan langit
sore menjelang maghrib ini jadi keangkat semua warnanya. Overall bisa diandalkan lah ini event untuk yang rada low light begini. Jadi di mana kompensasinya? Ada di video guys. Baik kamera depan maupun kamera belakang. Tapi utamanya menurut gue sih di kamera belakang ya. Soalnya kan kalau kamera depan ya udahlah, gue nggak terlalu berharap banyak gitu ya. Nah untuk video kamera belakang ini ada pilihan 720p 30 fps sama 1080p 30 fps nih. Tapi jujur ini hasilnya kurang bisa keangkat sih warnanya. Terus kurang terang gitu. Kayak bener-bener kompensasinya nih ada di dynamic range-nya ya. Malah kata gue sih masih mending video kamera depannya yang ya dibanding resolusinya yang kecil dibandingkan kamera belakang ya. Jadi kayak lebih mending ini deh. Tapi kalau menurut kalian gimana? Coba deh komentar di bawah. Jadi saran gue kalau mau pakai HP ini buat video, better pertimbangkan pakai pencahayaan yang memadai gitu. Nggak boleh terlalu low, nggak boleh terlalu over gitu ya. Jangan dia pakai di tempat yang agak-agak remang-remang gelap atau mendung kayak gue. Jangan juga dipakai di siang terik matahari yang terang banget gitu ya. Itu bakal blown out banget soalnya. Yang pas itu yang kayak gimana? Ya coba-coba sendiri aja. Jadi kejawab ya, sekarang kompensasi atas proteksi gila-gilaan ini ada di mana? Tapi apakah itu menjadikan HP Realme C75 itu nggak sepadan sama harganya? Ya menurut gue sih itu tergantung ekspektasi lo ya. Ketika lo mau beli HP tuh mau nyari apanya gitu. Kalau lo nyari HP buat misalnya content creation yang mostly video, ya kata gue sih better cari yang lain ya dengan budget segitu. Tapi kalau lo nih misalnya pekerja lapangan gitu kan yang seharian di luar, atau misalnya lo bocah yang seharian di luar pulang sekolah juga sempet-sempetnya parkur gitu ya, kata gue sih oke sih ini. Soalnya buat penggunaan daily juga oke, buat main game santuy oke, proteksinya oke banget gitu kan. Terus kalau buat foto-foto juga masih oke. Jadi untuk harga 2 jutaan ya gas sih kata gue mah. Jadi sekian aja nih sharing gue soal Realme C75. Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe. Dan gue Fitri pamit. Bye-bye.